Shalom, perkenalkan nama saya Marlinda Lester Ege, NIM 14 20 12 10 22R, kelas KPN 21, Prodi S1 Keperawatan. Di sini akan saya memaparkan sedikit materi tentang transkultural keperawatan. Pengertian transkultural. Bila ditinjau dari makna kata, transkultural berasal dari kata trans dan kultural. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, trans berarti melintang, melintas, menembus, melalui. Kultural berarti budaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kultural berarti kebudayaan, cara pemeliharaan, dan pembudidayaan. Jadi, transkultural dapat diartikan sebagai lintas budaya yang mempunyai efek bahwa budaya yang satu mempengaruhi budaya yang lain. Transkultural nursing merupakan suatu area kejadian ilmiah yang berkaitan dengan perbedaan maupun kesamaan nilai-nilai budaya atau nilai-nilai budaya yang berbeda ras yang mempengaruhi pada seorang perawat saat melakukan asuhan keperawatan kepada klien atau pasien menurut Leider 1991. Konsep transkultural. Kaisar Barbara 1983 dalam bukunya yang berjudul Fundamental of Nursing, Concept and Production mengatakan bahwa konsep keperawatan adalah tindakan perawatan yang merupakan konfigurasi dari ilmu kesehatan dan seni merawat yang meliputi pengetahuan ilmu, kosmetik, filosofi perawatan, praktik klinis, keperawatan, komunikasi, dan ilmu sosial. Konsep ini memberikan penegasan bahwa sifat seorang manusia yang menjadi target pelayanan dalam keperawatan adalah bersifat psikososial, spiritual. Oleh karenanya, tindakan perawatan harus didasarkan pada tindakan yang komprehensif sekaligus holistik. Peran dan fungsi transkultural. Budaya mempunyai pengaruh luas terhadap kehidupan individu. Oleh sebab itu, penting bagi perawat mengenal latar belakang budaya orang yang dirawat atau pasien. Misalnya, kebiasaan hidup sehari-hari seperti tidur, makan, kebersihan diri, pekerjaan, pergaulan sosial, praktik kesehatan, pendidikan anak, ekspresi perasaan, hubungan kekeluargaan, peranan masing-masing orang menurut umur. Menurut Dr. Madeline Lainer, studi praktek pelayanan kesehatan transkultural adalah berfungsi untuk meningkatkan pemahaman atas tingkah laku manusia dalam kaitan dengan kesehatannya dengan mengidentifikasi praktik kesehatan dalam berbagai budaya atau kultur baik di masa lampau maupun zaman sekarang akan terkumpul persamaan-persamaan. Leider berpendapat kombinasi pengetahuan tentang pola praktik transkultural dengan kemajuan teknologi dapat menyebabkan makin sempurnanya pelayanan perawatan dan kesehatan orang banyak dan berbagai kultur. Kepercayaan kuno dan praktik pengobatan. Sistem pengobatan tradisional merupakan subunsur kebudayaan masyarakat sederhana pengetahuan tradisional. Dalam masyarakat tradisional, sistem pengobatan tradisional ini adalah pranata sosial yang harus dipelajari dengan cara yang sama seperti mempelajari pranata sosial umumnya dan bahwa praktik pengobatan asli atau tradisional adalah rasional dilihat dari sudut kepercayaan
yang berlaku mengenai sebab akibat. Beberapa hal yang berhubungan dengan kesehatan. Sehat sakit menurut budaya yang ada di Indonesia diantaranya adalah yang pertama, budaya Jawa. Menurut orang Jawa, sehat adalah keadaan yang seimbang dunia fisik dan batin. Bahkan semua itu berakar pada batin, jika batin karena ragu nututi. Artinya, batin berkehendak raga atau badan akibat mengikut. Sehat dalam konteks raga berarti waras. Apabila seseorang tetap mampu menjalankan peranan sosialnya sehari-hari, misalnya bekerja di ladang, sawah, selalu gairah bekerja, gairah hidup, kondisi inilah yang dikatakan sehat. Dan ukuran sehat untuk anak-anak adalah apabila kemauannya untuk makan tetap banyak dan selalu bergairah main. Dalam konsep personalistik, penyakit disebabkan oleh makhluk supernatural atau makhluk gaib, dewa, makhluk yang bukan manusia atau hantu, roh leluhur, roh jahat, dan manusia, ia tukang sihir, tukang tenung. Penyakit ini disebut ora lumrah atau ora asbain atau tidak wajar dan tidak biasa. Penyembuhannya adalah berdasarkan pengetahuan secara gaib atau supernatural, misalnya melakukan upacara sesaji. Penyembuhan dapat melalui seorang dukun atau wong tua. Pengertian dukun bagi masyarakat Jawa adalah yang pandai atau ahli dalam mengobati penyakit melalui japa mantera, yakni doa yang diberikan oleh dukun kepada pasien. Ada beberapa kategori dukun pada masyarakat Jawa yang mempunyai nama dan fungsi masing-masing. A. Dukun bayi, khususnya menangani penyembuhan terhadap penyakit yang berhubungan dengan kesehatan bayi dan orang yang hendak melahirkannya. B. Dukun pijat atau tulang sangkal putung, khususnya menangani orang yang sakit terkilir, patah tulang, jatuh atau salah urat. C. Dukun klinik, khususnya menangani orang yang terkena guna-guna atau digawa uwong. D. Dukun mantra, khususnya menangani orang yang terkena penyakit karena kemasukan roh halus. E. Dukun hewan, khusus mengobati hewan. Budaya Batak, arti sakit bagi orang Batak adalah keadaan di mana seorang hanya berbaring dan penyembuhannya melalui cara-cara tradisional. Atau ada juga yang membawa orang yang sakit tersebut kepada dukun atau orang pintar. Dalam kehidupan sehari-hari orang Batak, segala sesuatu termasuk mengenai pengobatan zaman dulu untuk mengetahui bahwa cara mendekatkan diri pada Sang Pencipta agar manusia ia tetap sehat jauh dari mara bahaya. Bagi orang Batak, di samping penyakit alamiah, ada juga beberapa tipe spesifik penyakit supernatural, yaitu jika mata seseorang banyak, orang tersebut diyakin telah melakukan perbuatan yang tidak baik atau ngintip. Cara mengatasinya agar matanya tersebut sembuh adalah dengan mengoleskan air sirih. Nama tidak cocok dengan dirinya atau keberatan nama, sehingga membuat orang tersebut disakit. Cara mengobatinya dengan menggantikan nama tersebut dengan nama yang lain, yang lebih cocok dan didoakan serta diadakan jamuan adat bersama keluarga. Ada juga orang Batak sakit karena terhirim. Seorang bapak menjanjikan akan memberikan mainan buat anaknya. Karena janji tersebut tidak ditepati, si anak bisa menjadi sakit. Selanjutnya,
Jika ada orang Batak menderita penyakit kusta, maka orang tersebut dianggap telah menerima kutukan dari para leluhur dan diasingkan dalam pergaulan masyarakat. Budaya Flores, Damianus Vera orang Flores satu ini punya karunia yang sangat langka. Dami dikenal sebagai penyembuh alternatif unik. Damianus Vera bukan dokter, buta huruf, tak pernah sekolah, tapi buka praktik layaknya dokter profesional. Dia melakukan operasi hanya menggunakan pisau. Menurut Dami, ada 3 jenis penyakit yang dikeluhkan para pasien. Pertama, jenis penyakit non-medis atau santet. Santet guna-guna, biasanya tubuh korban dirusak dengan paku, silet, lidi, kawat, beling, jarum, benang kusut. Kedua, penyakit medis seperti jantung koroner, batu ginjal, tumor kanker, dan lain-lain. Dami mengangkat penyakit ini dengan operasi dan juga sedot darah melalui selang. Ketiga, sakit psikologis, misalnya banyak utang, stres, sulit hamil, dan lain-lain. Dami mengingatkan kuncinya sehat itu sebenarnya ada di pikiran yang sehat. Sebaliknya, pikiran yang ruwet, penuh beban dan tekanan justru memicu munculnya penyakit dalam tubuh manusia. Dami didatangi ayahnya yang sudah meninggal dan dikasih gelang, dan saat dia bermimpi ia akan dikaruniai penyembuhan. Pagi-pagi ia menemukan pisau di bawah bantal. Pisau itu untuk mengoperasi yang sakit. Dami mempunyai 7 metode untuk mengatasi penyakit. Yang pertama, berdoa dilakukan sebelum dan sesudah pengobatan pasien. Berdoa menurut agamanya. 2. Air putih. Pasien diminta membawa air putih dalam botol 1-5 liter. Setelah didoakan, pasien minum di rumah masing-masing. Kalau mau habis, tambahkan dengan air yang baru. 3. Kapsul ajaib. Pasien diminta minum kapsul ajaib seperti obat biasa. 4. Pijat refleksi. Pasien menjerit kesakitan karena disetrum listrik tegangnya tinggi. Suntik. Jarum suntik diperoleh dengan cara muntah cairan atau obat diperoleh lewat doa tertentu. Telur ayam dan gelas dipegang, diletakkan di atas kepala pasien. Selain mendeteksi penyakit, telur ayam kampung itu juga untuk mengobati penyakit dan untuk mengambil benda-benda santet seperti jarum, benang, silet, beling, paku lewat telur ayam. 7. Operasi atau bedah bisa untuk penyakit medis maupun non-medis. Masalah analisis. Sebuah masalah digambarkan dengan situasi dan keadaan tertentu. Masalah selalu di luar rencana dan tidak direncanakan dan lebih sering tidak diterima. Masalah bisa lebih kompleks ataupun malah lebih sederhana. Untuk itu, seorang perawat harus mampu menyesuaikan diri dengan mengubah pola pikir terhadap analisis tersebut. Kesimpulan, keperawatan transkultural adalah suatu proses pemberian asuhan keperawatan yang difokuskan pada individu dan kelompok untuk mempertahankan, meningkatkan perilaku sehat sesuai dengan latar belakang budaya. Hal ini dipelajari mulai dari kehidupan biologis sebelumnya, kehidupan psikologis, kehidupan sosial dan spiritual. Perencanaan dan pelaksanaan proses keperawatan transkultural tidak dapat begitu saja dipaksakan kepada klien sebelum perawatan memahami latar belakang budaya klien, sehingga tindakan yang dilakukan dapat sesuai dengan budaya klien. Penyesuaian diri sangatlah diperlukan dalam aplikasi keperawatan transkultural.
Demikian hasil penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.